Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam tentunya para pendengar program 1 RRI Makassar. Di kesempatan malam hari ini Kipra Desa kita akan bersama dengan Mbak Devi Yunita SP, Jeb Monef Program YES PPIU Sulawesi Selatan, yang akan membahas tentang regenerasi petani melalui program YES. Dan saat ini sudah bersama dengan saya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo. Iya, saya masih menyapa tentu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya. Makanya kedengaran, Bu. Baik, saya belum mendengarkan juga nih ya Mbak Devi. Mbak Devi mungkin bisa memperlihatkan wajahnya nih soalnya. Iya, oke. Bisa dengar suara saya Mbak Devi? Bisa, Bu, bisa. Suara Devi kedengaran di Ibu. Halo. Halo, Bu, halo. Iya, saya belum bisa dengar suara Mbak Devi nih. Halo. Iya. Bu. Halo Mbak Devi. Halo. Halo. Didi, tapi itu unmute ya? Ya, Mut, Bu. Saya sudah. Halo. Kedengaran? Suaranya nggak ada kedengaran. Suaranya nggak kedengaran ya? Tidak terdengar. Saya log out dulu ya. Oke. Kita coba deh ya tentunya. Baik, sambil menantikan hubungan langsung dengan Mbak Devi, kita akan dengar satu lagu berikut ini dulu. Halo. Kamu bisa bela diri, cari-cari salahku. Pasti ada saja itu, pasti ada saja. Awalnya kan kamu cinta, kenapa kini tidak? Sekarang ku yang tak baik, ada apa ini? Mau-maunya saja kamu, enak-enaknya hati kamu. Kalau sudah suka yang lain, bilang aku tak menahan kamu. Kamunya yang tak jelas, perjelas sekarang saja. Aku capek juga, mau-maunya saja kamu, enak-enaknya hati kamu.
Desa Pro 1 RRI Makassar. Baik, kita masih melanjutkan kebersamaan kita di Kipra Desa dan saya langsung saja ke Mbak Devi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Tadi sempat terkendala ya, saya tidak bisa mendengarkan suaranya Mbak Devi. Sekarang udah bisa ya. Baik, sebenarnya tadi rencananya mau ke studio ya, tapi sepertinya masih sibuk gitu ya. Minta maaf ya Bu, soalnya saya masih ada laporan yang deadline nanti jam 12, jadi ini masih di kantor. Tapi tidak menghalangi tentunya ya. Baik, ini menarik ya karena kita bicara soal regenerasi tentunya. Nah, berarti kan ada generasi yang harusnya diikuti ini ya. Makanya butuh regenerasi gitu. Supaya tidak punah rasanya ini ya. Ya, betul. Boleh tahu nih seperti apa sih maksudnya ada regenerasi petani seperti ini, Mbak Devi? Iya. Seperti kita ketahui semua bahwa sekarang petani-petani yang di Indonesia kita lebih tahu dia lebih ke usia yang lebih agak tua ya. Jadi rentang usia 39 sampai 60-an itu masih petani. Nah, kenapa butuh regenerasi petani milenial? Karena kita akan menumbuhkan wirausaha muda pertanian itu melalui regenerasi milenial. Jadi antara berkisar umur 17 bahkan sampai 15 sampai 39 tahun. Nah, ini menarik karena program YES ini juga memberdayakan itu pemuda-pemuda milenial. Jadi regenerasi milenial itu penting khususnya di negara kita di Indonesia agar petani-petani, industri pertanian Indonesia makin berkembang dan maju. Gitu sih. Jadi memang yang diharapkan sebenarnya dari bahwa petani itu jangan hanya melihat dengan fisik bahwa yang jadul-jadul, yang tua-tua baru petani begitu ya. Ya. Ya karena memang bicaranya ke mindset ya, ada stigma-stigma masa lalu yang kemudian melihat bahwa nanti bapak-bapak deh ya yang kemudian akhirnya jadi petani begitu. Anak muda katanya jangan deh, petani itu bukan pekerjaan yang gaul begitu ya. Tetapi ternyata ada program yang kemudian melihat bahwa anak muda ini harus kembali ditarik juga ketertarikannya terhadap dunia pertanian ya, seperti itu. Nah, Ya, betul. iya, sebenarnya kalau melihat potensi yang ada sekarang banyak atau tidak sih sebenarnya anak muda ini kemudian tertarik dengan dunia pertanian ini? Menurut saya, pandangan saya selama ini petani mineral kita di Indonesia itu banyak, Bu. Banyak ya Tapi sebenarnya. banyak, tapi mereka belum berani memunculkan, belum berani permukaan, belum ada wadah yang mereka bisa untuk lakukan sebenarnya. Kalau kita menelusuri ke bagian kabupaten-kabupaten, daerah-daerah, pemuda-pemuda pedesaan ini bahkan semua bahkan dia usahanya itu menggunakan produksi dan olahan pertanian. Nah, ini yang belum kita bisa munculkan ke publik misalnya bahwa ini loh ternyata banyak sekali pemuda-pemuda pertanian kita yang bisa lebih berkembang, bisa kita manfaatkan seperti itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya mereka juga sudah mulai bertahap ya, berproses ya, bahwa anak muda itu yang apalagi yang dari daerah nih yang memang sudah punya lahan, misalnya punya lahan orang tua yang kemudian biasanya kalau orang tua memang mimpi juga nih jauh-jauh disekolahkan dengan pengharapan balik ke rumah untuk membantu orang tua gitu ya, tapi banyak yang memilih untuk hidup di kota misalnya. Tapi dengan kondisi ini ternyata program ini juga sangat membantu karena beberapa kali juga kita sempat menghadirkan beberapa petani entrepreneur ini ya, jadi ternyata petani itu bisa jadi pengusaha sebenarnya ya. Bisa, mereka kita arahkan untuk entrepreneur pengolahan hasil khususnya di pertanian. Tapi sebenarnya ada pertanyaan juga nih Mbak Devi, ada beberapa sih yang sempat bertanya ke saya, gimana sih sebenarnya caranya supaya kita bisa masuk dalam program YES ini sendiri sehingga terbantu, misalnya memang sudah punya potensi tapi kan mau potensi ini maulah diolah begitu, bagaimana caranya, ada persyaratan apa begitu? Sebenarnya khususnya di Indonesia ini program IFAD itu Industrial Agricultural Development. Nah, mereka bekerja sama dengan Indonesia khususnya Kementerian Pertanian. Nah, salah satu UPT Kementerian Pertanian yaitu Polbang Tanggoa.
Nah, kebetulan kita ini ada 4 provinsi di Sulawesi Selatan, yaitu ada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kita paling bersyukur kenapa Sulawesi Selatan ini mendapatkan program ini. Program yang satu-satunya di dunia yang sudah berhasil di ACC oleh IFAD. Nah, namun kenapa cuman di Sulsel itu ada 4 kabupaten. Nah, 4 kabupaten itu seperti Bone, Bantaeng, Bulukumba, dan Maros. Nah, teman-teman yang ada berada di lokasi kabupaten ini sangat beruntung dan harus memanfaatkan program YES ini. Gimana caranya? Teman-teman dan Bapak Ibu mungkin ada saudara, keponakan apa info ini harusnya selalu tersebar bahwa jika Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua berada di 4 wilayah kabupaten ini, Bapak-Bapak tinggal mendaftarkan diri ke BPP. BPP ini khususnya ada di kecamatan. Nah, yang paling terdekat di situ BPP kecamatan, nanti di BPP itu difasilitasi oleh fasilitator pemuda. Fasilitator pemuda ini apa fungsinya? Fasilitator pemuda ini langsung menjemput, langsung menjamu teman-teman semua dengan saat mengisikan formulir kuesioner untuk kesediaan hadir untuk mengikuti program YES. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengisikan formulir kuesioner program YES, itu akan masuk ke database-nya kami di PPIU Sulawesi Selatan dan akan dikirimkan ke pusat di NPNU, National Public Unit Management. Nah, mungkin itu, jadi nggak usah ragu, nggak usah khawatir, cukup datangkan diri Anda ke BPP Kecamatan dan daftarkan diri melalui fasilitator muda. Ya, Bu. Tapi ini untuk Sulawesi Selatan 4 kabupaten ini aja dulu ya? Iya, Bu, betul. 4 kabupaten ini aja dulu. Ya tadi ada Bulukumba, Bantaeng, Maros, Bone, baik. Jadi kalau misalnya potensi pertanian yang mau dikelola ini dari 4 kabupaten ini mungkin bisa mulai dulu ya, bisa langsung gabung begitu ya, seperti itu. Bisa. Tapi memang harus langsung ke kecamatan masing-masing ya, di masing-masing kecamatan memang sudah ada di 4 kabupaten ini? Iya, masing-masing kecamatan kita sudah bekerja sama. Namanya BDSP. BDSP itu ada BPP tiap kecamatan. Jika teman-teman agak sulit untuk ke BPP, kita ada kontak person, fasilitator pemuda, dan mobilizer. Mereka akan membantu teman-teman rekan-rekan yang ingin bergabung di program YES. Gitu. Jadi akan lebih mudah sebenarnya ya. Jadi kalau yang ada di 4 kabupaten ini, Bone, Maros, Bantaeng, Bulukumba ya sudah bisa mengelola kemampuannya pasti ya, kalau punya lahan atau juga ada keinginan ilmu. Katanya sih ada juga, ada yang pernah dari Bulukumba sih ya bertanya, Kak gimana sih sebenarnya masuk di program YES itu? Kayak katanya sih kita bisa dapat banyak ilmu-ilmu di situ, banyak pendampingan. Apakah memang begitu program yang dilakukan, Mbak Devi? Betul sekali. Program YES ini kita memang mengarahkan itu pembinaan, pengawalan edukasi, EQ, SQ, dan kita membangun motivasi bisnis, motivasi bidang pertanian, kita meluruskan pandangan pemuda-pemuda bagaimana bertani, bagaimana pertanian itu, dan bagaimana prospek pertanian itu selanjutnya. Itu yang kita harapkan di program YES ini. Oke, baik pendengar, Anda masih bisa bergabung dengan kami di 0821-3333-9440. Cukup menarik kita berbincang tentang kehadiran petani pengusaha ya. Agak unik sih membahasakannya ya, petani pengusaha ya. Karena biasanya ya petani, pengusaha ya biasanya. Tapi ini kemudian regenerasi dilakukan. Nah, biasa berapa lama sih proses yang bisa sampai akhirnya kita bisa terpilih menjadi salah seorang yang masuk dalam program ini, Mbak Devi? Iya, kalau dalam waktu sebenarnya karena tahun 2019 program YES ini baru launching di Indonesia, khususnya di Sulsel. 2019 sebenarnya ini DIT atau kita sebutnya Dinas Pertanian di Kabupaten itu sudah mendata seperti apa, kita memiliki syarat dari umur 17 sampai 39 tahun yang ingin berusaha dan belum tapi ingin berusaha, itu kita masukkan ke database ini. Sekarang total Sulsel itu 6.397 dari 4 kabupaten. Jumlah petaninya? Jumlah petani milenial, calon petani milenial. Kita sebutnya CPM, Bu. Oh, CPN ya. Jadi bukan cuma CPNS ya. Ada CPM ya, calon petani milenial. Itu sudah lebih 6.000 dari 4 kabupaten. Bagaimana ya kalau ini sudah program ini kemudian merata di seluruh Sulawesi Selatan ya?
Wow. Kita begitu yuk. Semoga 5 tahun ke depan ini 4 kabupaten ini sukses dan sudah mendapatkan target job seeker dan job creator sehingga nanti bisa diimplementasikan lagi ke kabupaten-kabupaten lainnya. Iya, tapi ini kan baru data sementara ya Mbak Devi ya. Ini memungkinkan juga kemudian ada calon baru lagi yang terus Ya, betul. berdatangan. Betul Bu, karena 6.397 ini kita sudah memberikan mereka pelatihan itu satu kabupaten nilainya 1.000 orang. Oh, gitu ya. Tahun ini kita sudah mulai pelatihan, memberikan pembekalan, bahkan kita memiliki program yaitu Grand Hibah Kompetitif, pemberian dana hibah, bantuan modal bagi CPM kita yang sudah mendapatkan pelatihan dan ingin mengembangkan usahanya. Kita memberikan hibah kompetitif. Tuh, itu yang semakin menarik sebenarnya ya. Kemudian menjadi stimulus ya, tentunya buat mereka supaya bisa kemudian mengembangkan usaha yang dimiliki. Jadi kemarin juga kita sempat yang dari Bulukumba ini Ici ya, kita sempat ngobrol. Satu dasar kita di Bulukumba. Iya. Itu dari kelapa kemudian bisa membuat banyak hal ya, produk-produk yang kemudian berkembang. Akhirnya benar jadi pengusaha ya dari petani ini. Tapi kalau ada batasan waktu buat pendaftaran nggak sih Mbak Devi? Sebenarnya kita nggak ada batasan waktu untuk pendaftaran, tapi lebih cepat lebih baik karena yang duluan mendaftar itu yang akan kita prioritaskan juga dulu untuk mendapatkan pelatihan. Tapi ini kan ini program memang tahunan atau sudah ada target 5 tahunan Mbak Devi? Sudah ada target 5 tahunan Bu. Oh iya, ini sudah tahun keberapa nih boleh tahu? Kita masuk tahun kedua. Tahun kedua, berarti memang masih punya peluang besar ya karena masih ada 3 tahun ke depan ya, dan kita berharap ini adalah continuity program yang sangat luar biasa. Karena hasil yang didapatkan selain SDA ini kita dapat SDM juga ya yang qualified. Nah, kalau kita melihat potensi yang sudah jadi sudah berapa banyak nih Mbak Devi di sampai tahun kedua ini? Ya, karena kita masih tahap tahun kedua, pada tahun 1 kita masih prepare, masih persiapan. Iya. Rata-rata masih calon-calon lah ya tahun pertama ya. Masih mencari-cari data dulu, benar-benar. masih mengidentifikasi juga. BDSP itu seperti P4S, BPP yang akan menampung, yang akan menerima nanti CPM yang ingin dilatih. Nah, alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa melakukan program pelatihan. Nah, untuk ini Grand Hibah Kompetitif juga ini sementara kita laksanakan. Masih sementara kita membuka siapa saja yang berada di kabupaten ini ingin membuat proposal mengajukan ke PPIU dan itu bisa mendapatkan modal usaha. Itu masih kita sementara proses seleksi dan verifikasi Bu. Jadi mungkin teman-teman yang mendengarkan ini semangat, apalagi yang ada di 4 kabupaten ini, memanfaatkan kesempatan ini. Betul, ini sangat luar biasa ya karena kesempatannya, karena bisa dapat dana hibah juga. Ini menjadi modal yang sangat besar. Selain kemampuan SDM yang dibangun, dapat modal untuk memberikan stimulus membuka usaha, dan nanti akan dilihat hasilnya ya dari pengelolaan yang dilakukan. Baik Mbak Devi, ini sebenarnya kita pengen panjang lebar berbincang soal ini, menarik ya karena bicara soal petani, menghilangkan stigma petani yang tua begitu ya, dan juga tidak tertarik buat menjadi seorang petani, padahal kita ini semua makan hasil dari pertanian ya. Ini juga harusnya banyak disyukuri begitu. Tapi dengan kehadiran generasi baru yang milenial kemudian masuk menjadi pengusaha petani, ini sangat membuat luar biasa tentunya perkembangan pertanian kita nanti ke depannya. Mungkin ada closing statement, silakan Mbak Devi. Iya, closing statement dari programnya, petani milenial muda itu bisa. Jadi jangan ragu untuk memulai berkarya dan mewujudkan impian karena semua itu bisa dan harus berusaha. Oke. Yang penting jangan sampai punya stigma yang lama lagi ya terhadap pertanian ya. Itu. Baik, terima kasih Mbak Devi atas waktunya di tengah kesibukan, kasihan ya, diculik istilahnya ya, tanda kutip ya. Mestinya ada di studio, tetapi memang karena padat sekali, akhirnya kita hanya bisa lewat udara ya, langsung lewat Zoom saling melihat ya. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan Mbak Devi ya. Lebih tajam lagi tentunya kita akan memberikan kesempatan kepada pendengar kami untuk bisa berinteraksi. Terima kasih Mbak Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik pendengar, kebersamaan kita di Kipra Desa untuk hari ini dengan regenerasi petani ya, melalui program YES ini sangat membantu para petani kita, khususnya petani milenial ya, untuk bisa berkembang dan menghasilkan produk-produk yang luar biasa dari hasil pertaniannya. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan, tapi tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan bergabung dengan program 3.